Halo semua, di video ini kita akan bahas ya latihan-latihan soal untuk soal-soal tingkat OSP atau OSNP fisika ya, tingkat SMA dan ini untuk persiapan OSP 2025. Untuk videonya ini agak berbeda formatnya dengan sebelumnya. Di bagian latihan OSP ini satu video berisi satu soal ya, karena soal-soal OSP itu biasanya panjang-panjang. Jadi kalau misalkan kita bikin beberapa soal dalam satu video itu takutnya terlalu panjang dan nantinya susah buat kalian ngecek bagian poin-poin yang penting gitu. Oke, langsung aja kita ke soal pertama. Ini adalah soal dari OSP tahun 2021. Pada kasus ini, sebuah balok bermassa M1 berada di atas bidang miring licin bermassa M besar dengan kemiringan θ. Bidang miring berada di atas lantai licin, jadi nanti dia bisa bergeser kanan atau kiri gitu ya. Nah, misalkan ini lantainya. Kemudian ada balok M2 yang terhubung ke M1 lewat tali, kemudian dilewatin ke katrol. Katrolnya dia bilang ringan dan licin, artinya di sini kita dapat abaikan gesekan antara si katrol dengan tali. Jadi katrolnya itu tidak muter, alias kita bisa mengetahui bahwa tegangan tali di setiap bagian ini adalah sama besar, sama-sama T. Gitu ya. Nah, ambillah percepatan gravitasi sebagai G, asumsikan balok M2 turun, M1 dan M besar selalu kontak dan tali selalu tegang, tentukan percepatan bidang miring terhadap lantai. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita nanti akan meninjau ya gerakan relatif antara M1 dengan M, karena di sini M besarnya itu ikut bergerak gitu teman-teman. Terus kita akan memerlukan nanti hubungan percepatan dari M1, M besar, dan M2. Nah, salah satu cara untuk mencarinya adalah kita harus melihat bagaimana hubungan perpindahan dari M1, M besar, dan M2. Nah, itu bisa kita lihat dari bagaimana pemanjangan atau pemendekan tali yang menghubungkan M1 dengan M2 gitu teman-teman. Nah, tadi dikasih di soal bahwa M2 itu turun. Nah, mari kita lihat ketika M2 itu turun sejauh S2 gitu ya. Anggaplah itu talinya, M2 nya itu jauh dari lantai, jadi nggak akan kepentok. Oke ya. Kemudian coba bayangin dulu kasus yang sederhana ketika M besar tidak dapat bergerak. Maka kalau ini menurun sejauh S2, tali bagian ini kan harus memanjang sejauh S2, bener nggak? Berarti kalau gitu, tali yang bagian sini itu harus memendek agar dia mengkompensasi pergerakan M2 ya kan? Dia harus memendek sejauh S2. Nah, berarti M1-nya itu harus bergerak ke kanan sejauh S2. Bukan ke kanan sih, tapi sejajar bidang miring ke atas. Gitu ya. Nah, tapi sekarang itu bidang miringnya ikut bergerak. Oke ya. Nah, anggaplah misalkan nih kita asumsikan M besar itu ternyata dia geser ke kanan sebesar SM. Berarti kan bagian tali yang ini dia memendek ya nggak teman-teman? Kalau ini memendek berarti kalau saya kasihkan ke tali yang sebelah kiri harus memanjang. Memanjang berarti artinya ini harus turun sejauh SM. Oke ya teman-teman. Nah, berarti terhadap bidang miring M besar, si benda 1 ya, saya kasih nama S1 relatif, ini perpindahannya S1 relatif terhadap M sebesar S2 min SM. Oke ya. Nah, di sini yang kita perlukan untuk dimasukkan ke hukum Newton 2-nya nanti adalah percepatan terhadap tanah. Artinya kita memerlukan persamaan perpindahan terhadap tanah. Jadi ini kita perlu transformasikan. Caranya gimana? Teman-teman recall kembali aturan dari gerak relatif. Ya. Perpindahan dari satu terhadap tanah itu haruslah sama dengan perpindahan dari satu atau objek terhadap kerangka geraknya ditambah perpindahan dari kerangka gerak terhadap tanah. Berarti kalau gitu kita dapat tuliskan perpindahan benda satu terhadap tanah di arah X adalah sama dengan S1 terhadap bidang miring, berarti kan kerangka geraknya di arah X, atau ini yang kita namakan sebagai S1 relatif tadi teman-teman, ditambah perpindahan dari bidang miringnya sebagai kerangka geraknya terhadap tanah.
Oke ya, berarti ini saya namain aja S1 gitu ya teman-teman, S1X biar lebih pendek. Kita ambil ke kanan arah positif, berarti kita masukkan ya, ini jadi sama dengan S1 relatifnya pada arah X. Nah, S1 relatif itu kan ke sana. Berarti kalau kita uraikan, ini theta ya, maka yang arah X-nya adalah S1 rel cos theta. Kemudian perpindahan dari bidang miringnya SM ke kanan, jadi ini plus SM. Oke, kita masukkan S1 relatifnya berarti jadi S2 min SM cos theta plus SM. Nah, ada SM-nya jadiin 1 menjadi S2 cos theta plus SM 1 min cos theta. Oke ya. Begitu juga pada arah vertikalnya. Tuh, S1Y berarti adalah sama dengan S1 relatif di arah vertikal, berarti yang ini ya, S1 rel sin theta. Nah, harusnya ditambah dengan perpindahan bidang miring terhadap tanah di arah vertikal, tapi kan bidang miringnya hanya bergerak di arah horizontal, jadi ya udah ini tambah 0 ya, sehingga S1Y nya adalah sama dengan S2 min SM sin theta. Nah, karena kita sudah punya perpindahan dari benda satu terhadap tanah, kita bisa turunkan untuk dapatkan percepatan benda satu terhadap tanah. Ya, perpindahan diturunkan 2 kali terhadap waktu kan jadi percepatan. Maka kita dapat A1 pada arah X adalah sama dengan S2 tuh perpindahan benda 2, berarti diturunkan 2 kali jadi percepatan benda 2. A2 cos theta plus SM tuh perpindahan bidang miring, berarti jadi diturunkan 2 kali terhadap waktu percepatan bidang miring cos theta. Oke, kemudian ini kita simpan mungkin ya sebagai persamaan 1. Kemudian A1Y nya berarti adalah ini jadi A2 min AM sin theta. Dapat persamaan 2. Jadi kita punya hubungan percepatan 1, 2, dan M besar. Apabila sudah seperti ini, sudah kita temukan hubungannya, sekarang waktunya kita cek gaya-gaya yang bekerja pada benda. Oke, kita lihat nih pada benda 1 terlebih dahulu. Pada benda 1 di arah X ya, tuh ada, jika ini theta, ini berarti kan ini theta ya teman-teman. Kemudian berarti kita punya ke arah kanan T cos theta, ke arah kiri ada N sin theta. Oke ya, akan sama dengan M1 AX. Sedangkan pada arah vertikalnya, tuh ada ke atas N cos theta, ada T sin theta min M1G sama dengan M1 AY. Ya, kita ambil ke kanan arah positif dan ke atas arah positif. Kemudian pada M besar atau pada bidang miring, kita tinjau di arah horizontal aja karena percepatannya ada di arah horizontal ya. Maka kita punya T min, nah ini ada, jangan lupa ada bagian ini ya. Ini adalah T cos, jadi T min T cos theta. Kemudian gen normalnya kita uraikan juga. Ada N sin theta sama dengan M besar kali AM besar. Ya, ini tadi A1X ya dan A1Y. Oke. Sedangkan pada M2 ini mudah sekali. Kita ambil ke bawah arah positif ya, karena untuk M2 tadi dia pergerakannya ke bawah gitu ya. Jadi sigma F sama dengan M2G min T sama dengan M2A2. Sehingga dengan begitu kita dapat T sama dengan M2G min M2A2. Oke, kita simpan dulu masing-masing persamaan ini. Ini persamaan 3, 4, 5, 6.
Setelah itu kita bisa masukkan A1X dan A1Y-nya ya dari persamaan 1 dan 2 gitu. Substitusi ke persamaan 3 dan 4. Maka kita akan dapatkan dari persamaan 3 menjadi T cos theta ya min N sin theta sama dengan M1 kali A1X, yang mana A1X tadi nilainya adalah A2 cos plus AM1 min cos. Kita rapikan sedikit ya supaya menjadi N sin theta sama dengan T cos theta min M1 A2 cos theta min M1 AM1 min cos theta. Nah, untuk nilai T-nya bisa kita masukin dari 6 ya, substitusi T dari persamaan 6, maka kita dapat N sin theta sama dengan M2G cos theta min M2 A2 cos theta min M1 A2 cos theta min M1 AM 1 min cos theta. Oke, biar lebih rapi, ini yang bagian A2 nya kita jadiin 1 ya, A2 cos theta nya. Jadi ini min M1 plus M2 A2 cos theta. Oke, kita namakan ini sebagai persamaan 7 ya, persamaan 7. Kemudian persamaan 4 ya, persamaan 4 tadi kita masukin nilai dari A1Y-nya. Kemudian T-nya juga kita masukin, maka persamaan 4 menjadi ya, ini dari persamaan 4, maka T-nya kita substitusi. Tadi T-nya adalah M2G min M2A. Kemudian A1Y-nya kita substitusi A2 min AM kali sin theta. Oke, berarti kalau kita rapikan, kita punya N cos theta sama dengan M1G pindah ke kanan. Kemudian ini ada M2G sin theta pindah ke kanan. Jadi M1 min M2 sin theta ini ya, kali G. Kemudian A2-nya di situ ini pindah ke kanan menjadi plus M2A2 sin theta. Di sini ada M1A2 sin theta. Jadi M2 plus M1 ya, kali sin theta dan dikurang M1 AM sin theta. Oke, kita jadikan persamaan 8. Nah, dari 7 dan 8 itu kita bisa substitusi boleh, jadiin dulu N sama dengan, kemudian masukin gitu ya. Atau bisa juga cara lainnya itu adalah dengan kita kalikan dulu persamaan yang nomor 7. Kita kali dengan cos theta. 8 kita kali dengan sin theta. Sehingga di sini nanti ada N sin cos, ini N sin cos. Setelah itu kita eliminasi, sehingga bagian N-nya itu bisa hilang. Maka ruas kirinya jadi 0. Ruas kanannya jangan lupa dikali ya. Ini dikali dengan cos ya tadi. Jadi M2 G cos kuadrat theta min M1 plus M2 A2 cos kuadrat theta min M1 AM cos theta. Nah, ini dibuka aja ya. Jadi plus M1 AM cos kuadrat theta dikurang dengan yang ini tapi dikali dengan sin theta. Berarti kita buka aja ya. Jadi min M1 G sin theta min jadi plus M2 sin kuadrat theta kali G, kemudian ditambah jadi min ya karena dikurang M1 plus M2. Wait, ini tadi harusnya ada percepatannya ya. Ini harusnya ada A2-nya ya, sorry guys. Nah, ada A2-nya. Jadi ini kali A2 sin kuadrat theta. Oke. Min jadi plus M1
AM sin kuadrat theta. Nah, di sini kalian bisa melihat nih ada bentuk-bentuk yang familiar. M2G cos kuadrat, M2G sin kuadrat. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu adalah sama dengan 1, sehingga disatu menjadi tinggal M2G. Terus di sini ada lagi, ini juga cos kuadrat sin kuadrat ya. Ditambahin berarti jadi min M1 plus M2A2. Terus ini juga ada lagi cos kuadrat sin kuadrat, ditambahin jadi 1, jadi M1 AM. Kemudian sisanya berarti dihitung secara biasa. M1 AM cos theta min M1G sin theta. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa variabelnya itu adalah tinggal A2 sama AM besar. Jadi kita punya hubungan A2 dan AM besar, maka kita akan tuliskan ya jadi A2 sama dengan gitu. Nah, kita punya A2 nih pindah dulu ke kiri ya. Seperti ini. Sama dengan yang ada G-nya saya jadiin 1, jadi M2 min M1 sin theta G gitu. Terus yang ada AM-nya jadi 1 juga. M1 min M1-nya keluar aja. 1 min cos theta AM besar. Oke, berarti kita dapat A2 adalah sama dengan M2 min M1 sin theta per M1 plus M2 kali G plus M1 1 min cos theta per M1 plus M2 kali AM besar. Nih, kita punya A2, kita simpan. Nih, menjadi persamaan berapa nih? 9. Nah, terus apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Kita ingat tadi pertanyaannya mencari apa sih? Mencari AM besar. AM besar itu bisa kita cari dari persamaan 5. Ya, dimana persamaan 5 untuk cari ini kita butuh N sin dan T. Ya, ini kan bisa kita keluarin ya jadi T kali 1 min cos gitu. Nah, jadi kita cari dulu nilai dari N sin theta dari persamaan nomor 7 ya, N sin theta, dan juga kita cari nilai T dari persamaan nomor 6. Oke ya. Maka kita cari dulu ya. Cari N sin theta dengan cara kita substitusi A2 ke persamaan 7, sehingga kita punya N sin theta adalah sama dengan, nah ini kan M1 plus M2 A2 cos theta. Berarti kalau A2 nya itu ada bagian per M1 plus M2, ini kan penyebutnya jadi hilang, tinggal yang bagian pembilang dikali dengan cos theta. Ini menjadi M2 min M1 sin theta kali cos theta kali G, dan min kali plus ya, jadi min M1 1 min cos theta kali cos theta AM besar. Selanjutnya kita buka. Nah, di sini ada M2G cos theta. Kemudian ini juga ada M2G cos theta. Yang 1 plus 1 minus. Jadi saling menghilangkan. Sehingga ini tersisa ya min kali min plus M1 sin theta cos theta G. Kemudian di sini ada M1 cos theta AM. Di sebelah sini ada min jadi plus M1 cos theta AM. Jadi bagian M1 cos theta AM-nya akan saling menghilangkan, tersisa bagian yang min plus M1 cos kuadrat theta AM dan min M1 AM besar. Atau dapat kita tulis menjadi M1 G sin theta cos theta ditambah M1 AM besar kali cos kuadrat theta min 1. Nah, cos kuadrat theta min 1 kita ingat sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau ada cos kuadrat theta min 1 itu
itu adalah sama dengan minus sin kuadrat theta. Jadi persamaan ini dapat kita tulis jadi M1G sin theta cos theta min M1 AM sin kuadrat theta. Nah, ini adalah nilai dari N sin theta-nya. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian untuk T-nya, ya kita substitusi nilai A2-nya ke persamaan 6. Jadi T adalah sama dengan M2G min M2 kali A2. Kita masukin M2-nya ke dalam kurung, jadi T sama dengan M2G min M2 kuadrat min M1 M2 sin theta per M1 plus M2 kali G min M1 M2 1 min cos theta per M1 plus M2 AM besar. Oke, kita dapat nilai dari T-nya, ya kita bisa substitusikan ke dalam persamaan 5, di mana persamaan 5 itu adalah T kali 1 min cos theta. Jadi ini semua kita kali dengan 1 min cos theta. Kita kecilkan sedikit. Kemudian ditambah N sin theta akan sama dengan M besar AM besar. Nah, sisanya ini kan udah ada AM besar dan juga G ya. Berarti kita bisa cari nih AM-nya dengan cara kita jadikan satu ruas. Yang ada AM-nya, yang ada G-nya jadi satu ruas ya. Yang ada G-nya kita jadiin satu ruas di sebelah kiri. Yang ada AM besar pindahin ke sebelah kanan. Oke, ini agak panjang sebelah kirinya, kita sederhanain dulu ya. Kita bisa buka gitu ya, dijumlahin. Ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Jadi M1 M2 plus M2 kuadrat min M2 kuadrat plus M1 M2 sin theta kali G per M1 plus M2. Jadi ini bisa saling menghilangkan. Kemudian nanti baru dikali 1 min cos theta. Ya, maka kita punya M1 M2 kali 1 plus sin theta per M1 plus M2 G kali 1 min cos theta plus M1G sin theta cos theta. Nah, ini bisa kita kalikan 1 min cos theta-nya menjadi M1 M2. Ya, jadi 1 kemudian min cos theta plus sin theta min sin theta cos theta. Kemudian kalau yang ini kita samakan penyebutnya, ini jadi plus M1 kuadrat sin theta cos theta plus M1 M2 sin theta cos theta. Sehingga nanti bagian yang ini sama yang ini bisa saling menghilangkan. Tersisa M1 M2 kali 1 min cos theta plus sin theta ditambah M1 kuadrat sin theta cos theta. Ya, jadi lebih sederhana per M1 plus M2 kali G. Ya, ini jadi ruas kirinya seperti ini. Nah, ini tadi ruas kanannya seperti ini. Berarti dari sini kita udah bisa dapetin AM sama dengan itu kan ini semua dibagi dengan ini atau dikali ya dengan 1 per M besar plus M1 sin kuadrat theta plus M1 M2 1 min cos theta kuadrat per M1 plus M2. Nah, ini bisa kita kali nih ke sini sehingga bagian penyebutnya ini bisa hilang nanti. Lebih sederhana. Jadi AM besarnya, nah ini M1-nya kita keluarin aja ya.
jadi seperti ini kali M1G dibagi dengan M1 plus M2 kali M besar plus M1 sin kuadrat theta plus M1 M2 1 min cos theta kuadrat. Kita dapatkan percepatan bidang miring terhadap tanah.